Terima kasih semua untuk pengertian dan toleransinya. Ade Sunta, silahkan. Halo, selamat sore semuanya. Bisa dengar suara? Bisa, Kak. Bisa. Ya. Oke, baik. Berhubung narasumber kita tadi ada selat, jadi waktu kita sedikit molor ya, teman-teman. Mohon partisipasinya. Dan sudah boleh mulai ya, Bang? Kita mulai saja ya, sambil mungkin teman-teman nanti mau bergabung, nanti mereka menyesuaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, selamat sore, selamat datang. Shalom juga. Salam, selamat sore. Ya. Shalom, selamat sore. Selamat sore, selamat datang untuk para peserta Training of Trainer dalam program Jawara Internet Sehat Papua tahun 2023. Terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung dalam ruang Zoom ini, dan terima kasih juga untuk partisipasi dari para peserta yang sudah mengikuti pemaparan materi dari sesi pertama hingga pada sesi yang kelima ini. Sebelum memulai dengan pemaparan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan narasumber kita. Nama lengkap dari narasumber kita yakni Syarifuddin Muin. Beliau lahirnya di Pangkajene pada tanggal 8 Agustus tahun 1987. Beliau beragama Islam dan latar belakang organisasinya saat ini sebagai Ketua Relawan TK Provinsi Papua. Dan beliau juga merupakan badan pengurus Kakak SS Kabupaten Jayapura. Pekerjaan beliau saat ini sebagai fotografer. Ya, tanpa membuang-buang waktu, dengan hormat saya mempersilakan Abang Ari untuk langsung saja dalam sesi pemaparan materi. Pada Abang disilahkan. Terima kasih, Ade Sunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat sore. Salam kebajikan. Baik, terima kasih Ade Sunta sudah memperkenalkan Abang Ari pada sore hari ini. Abang Ari biasa dipanggil dengan sebutan Abang Ari saja ya. Nama lengkap itu jarang sekali dipakai. Oke, baik teman-teman, saya lebih terbiasa memanggil kalian dengan sebutan teman-temannya supaya kita lebih akrab dan tidak ada batasan umur. Kalau saya panggil adik terkesan bahwa saya lebih tua begitu. Jadi saya panggil teman-teman saja ya supaya kita sama rata. Baik, pada sore hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan tentang fotografi jurnalistik. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu fotografi jurnalistik itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau disebut fotografi jurnalistik artinya sebuah foto yang dapat memberikan informasi atau sebuah foto yang bisa dijadikan sebuah bahan berita. Di mana fotografi jurnalistik ini identik dengan perpaduan kata dan foto untuk menyampaikan sebuah berita. Berita apa saja, bisa merupakan berita politik atau berita olahraga atau sebuah kejadian. Nah, itu dapat ditunjukkan dengan sebuah visual. Jadi kalau disebut berita saja, jurnalistik saja berarti kan bisa disebut sebagai
berita yang berupa susunan kata saja. Tapi kalau kita menggabungkan antara fotografi dan jurnalistik, berarti adanya perpaduan antara kalimat dan visualisasi. Nah, visualisasi itu biasa berupa foto, berupa gambar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa fotografi jurnalistik itu terbagi dalam 8 bagian. Yang pertama bisa disebut sebagai spot foto. Nah, spot foto sendiri adalah jenis foto yang mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat itu juga, dan kita melakukan pengambilan gambar secara spontan tanpa direkayasa. Foto misalnya seperti foto kejadian bencana alam atau kebakaran, terus kecelakaan. Nah, foto-foto tersebut bisa menjadi sebuah foto yang dalam kategori spot foto, tinggal ditambahkan dengan berita kejadiannya dan itu bisa diangkat sebagai satu berita. Jadi dalam sebuah berita itu ditegaskan dengan foto kejadian yang kita ambil. Yang kedua di sini adalah general news photo. Apa itu general news photo? Kalau general news photo itu lebih ke jenis foto jurnalistik yang mengenai peristiwa yang telah direncanakan sebelumnya. Artinya kita merencanakan sebuah kegiatan, menyusun sebuah kegiatan, kemudian dipublikasikan, dan publikasi tersebut dinaikkan ke dalam sebuah berita dengan narasi menyangkut tentang kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Nah, itu dimasukkan dalam kategori general news photo. Dan biasanya kategori general news photo itu lebih spesifik ke kegiatan formal atau kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dan yang Abang Ari tampilkan di sini adalah salah satu kegiatan yang Abang Ari foto pada saat kegiatan di Gor Cendrawasih di Jayapura. Pada saat itu kegiatan cinta produk Indonesia, cinta produk lokal. Nah, kegiatan tersebut dilakukan oleh Kominfo bersama UMKM, dan kita relawan TIK pada saat itu juga terlibat sebagai panitia lokal. Ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu people in the news photo. Nah, kategori ini biasanya menarik dalam artian yang ditampilkan dalam jenis jurnalistik ini biasanya adalah public figure seperti artis, selebriti, atau bisa saja yang ditampilkan adalah tokoh masyarakat, tokoh kepala suku, atau bisa saja yang ditampilkan adalah kepala daerah atau ketua organisasi. Nah, kalau kita di relawan TIK, kalau mengangkat sebuah berita dengan tema people in the news photo, berarti objek yang ditampilkan itu adalah Abang Aldo, yang merupakan ketua dari relawan TIK Provinsi Papua, kemudian merupakan pencetus Liga Kampus. Nah, jadi lebih menampilkan karakter seseorang dengan figur yang bisa memberikan inspirasi kepada pembaca berita. Jadi biasanya seperti itu. Nah, kalau kategori people in the news ini yang kita masukkan adalah sosok orang-orang yang tidak populer atau tidak memiliki jabatan dan segala macam, itu biasanya kurang mengena ke beritanya, karena orang akan begitu lihat foto saja orang tidak begitu tertarik untuk membaca sebuah tulisan karena berpikir ini siapa, fotonya siapa yang ditampilkan. Jadi memang harus pintar dalam memilih objek di dalam mengangkat sebuah berita people in the news spot in the news ini. Jadi misalnya kalau kalian menampilkan foto pemimpin daerah atau selebriti, otomatis kita akan tertarik berita apa nih yang ditampilkan
dari orang ini, ya kan? Contoh misalnya sebuah berita menampilkan foto dari Raffi Ahmad, misal. Nah, pasti semua akan penasaran, berita apa nih tentang si Raffi Ahmad. Nah, karena beliau adalah seorang public figure, beliau adalah selebritis. Kalau fotonya Bang Aryan dipasang, orang skip saja. Ini siapa foto yang dipajang di sini, bikin sampah saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kategori yang keempat, yaitu daily life photo. Nah, daily life photo ini hampir sama dengan foto human interest ya, yaitu tentang potret kehidupan atau aktivitas sehari-hari masyarakat pada umumnya. Foto tersebut biasanya ditangkap dengan pemberitaan yang dapat membangkitkan perasaan dan emosi bagi pembacanya. Seperti yang saya tampilkan di sini adalah sosok mama-mama Papua yang sedang berjualan di pasar Arso 3. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mama-mama Papua itu melakukan aktivitas di pasar. Mereka berjualan masih dengan menggunakan alas karung, terus mereka menjual hasil-hasil kebun mereka. Dalam artian foto tersebut bisa memberikan sebuah gambaran bahwa sosok mama-mama Papua itu ikut berpartisipasi di dalam ekonomi yang terjadi di daerah, perputaran ekonomi yang terjadi di pasar, mau Papua ikut terlibat. Nah, bagaimana supaya foto ini bisa menjadi sebuah berita yang punya nilai jual? Nah, itu kembali lagi bagaimana seorang jurnalistik merangkai sebuah kata, menyusun sebuah kata, sehingga pembacanya itu bisa lebih dibuat bersimpati, bisa lebih dibuat dramatis. Karena dari foto sudah menarik perhatian, wah ini mama-mama Papua, berita apa nih yang diangkat dari foto ini? Jadi seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sekarang ini banyak foto juga yang disalahgunakan menjadi sebuah berita hoax. Nah, itu tergantung lagi dari narasinya. Terkadang fotonya mama-mama jualan seperti ini kalau dibuat sebagai narasi yang konotasinya lebih ke negatif akan menimbulkan hoax. Contoh ya, Abang kasih contoh. Semisal dari foto ini, tapi di redaksinya itu tertulis berita bahwa mama-mama Papua kondisinya sangat memprihatinkan di sebuah pasar. Terlihat bahwa mama Papua hanya berjualan di emperan trotoar, sementara pedagang lainnya memiliki kios-kios yang lebih layak. Nah, artinya kalimat-kalimat seperti itu kan bisa menggiring opini. Tapi sebenarnya yang di lapangan yang terjadi tidak seperti itu. Kondisinya yang terjadi di lapangan bukan mama Papua lebih dominan jualan di emperan ketimbang di tempat di los yang sudah ada meja dan segala macamnya. Tapi kalau saya melihat lebih dari kebiasaan atau kenyamanan dari mama Papua itu sendiri, karena kadang kalau Abang masuk di salah satu pasar ngobrol ke mereka, kadang mereka ngomong, aduh anak lebih enak di sini, bisa kasih lurus kaki, bisa kalau mereka sambil ngunyah pinang, terkadang mereka bisa lebih mudah untuk meludah ke bagian parit ketimbang mereka harus ada di los dalam. Itu mereka agak merasa terlalu terlalu formal buat mereka. Nah, di sampingnya ini sebenarnya juga ada masyarakat lain yang berjualan, cuman di foto ini memang yang Abang capture lebih ke mama-mama Papua, lebih menunjukkan budaya terus kondisi bahwa mama-mama Papua pun ikut terlibat dalam perekonomian yang terjadi di dalam pasar. Oke, kita lanjut ke jenis jurnalistik yang kelima,
yaitu social environment foto. Nah, di sini kalau berbicara tentang gambar yang ada di sini itu menampilkan sebuah kawasan kumuh yang ada di satu daerah. Kalau ini bukan foto dari Abang Ari ya, ini foto Abang ambil di Google. Nah, biasanya karya jurnalistik seperti ini tuh menggambarkan kehidupan sosial masyarakat beserta lingkungannya. Dan tidak jarang yang diangkat pasti adalah lingkungan-lingkungan yang kumuh, lingkungan-lingkungan yang terisolasi dari jangkauan pemerintah. Terkadang ada potret seorang anak yang tinggal di hunian kumuh, terus beberapa orang yang masih membuang sampah sembarangan, terus biasanya ada objek foto yang ada orang yang sedang beristirahat atau tidur siang, tetapi di sebelahnya ada tumpukan sampah. Nah, kenapa lebih banyak kondisi seperti itu yang diangkat? Karena memang kondisi tersebut artinya bisa menunjukkan sisi-sisi yang belum terjangkau oleh pemerintah dan bisa mendapatkan sorotan. Kalau yang diangkat dalam social environment ini adalah foto bangunan yang mewah, terus foto tempat-tempat yang dengan fasilitas lengkap, ya saya rasa itu tidak terlalu menjadi sorotan karena semua orang sudah melirik ke sana, semua orang sudah melihat situasi yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, tetapi jika yang diangkat adalah tempat kumuh, maka lebih menarik perhatian ke masyarakat, terus ke pemerintah bahwa ternyata masih ada daerah-daerah yang terisolir seperti itu. Makanya di kategori social environment ini lebih banyak mengangkat tentang sisi-sisi luar dari kota-kota yang lebih tersentuh dari pemerintah, lebih banyak ke kawasan kumuh, tempat pembuangan sampah atau kondisi di bawah kolong jembatan, biasanya seperti itu yang diangkat. Di sini yang ke-6 yaitu jenis art and culture foto. Nah, kalau kita berbicara tentang art dan kultur, di sini otomatis berita yang diangkat adalah tentang kebudayaan, tentang seni. Karena untuk kategori jurnalistik seperti ini lebih memperkenalkan tentang budaya, tentang kearifan lokal, terus tentang seni yang sering dipentaskan. Nah, kalau di Papua kita lebih mengenal dengan tarian Yospan, tarian Sangkut Sagu, terus Wayase. Nah, dengan pakaian adat seperti ini secara langsung kita menampilkan bahwa oh ini loh pakaian adat Papua. Nah, kalau dari gambar yang Abang tampilkan di sini, di mana seorang jurnalistik dapat merangkai kata yang akan menggiring pembacanya untuk memahami, oh ternyata di foto ini ada banyak sekali bagian-bagian yang bisa diangkat oleh seorang jurnalistik. Yang pertama dari topi, ikat kepala. Seorang jurnalistik bisa menjelaskan topi yang dipakai, ikat kepala yang dipakai itu namanya apa, bahannya menggunakan bahan apa. Terus ukiran yang ada di badan dan di kaki penari itu, dia menggunakan ukiran jenis apa. Rumbai-rumbai yang digunakan itu menggunakan bahan apa dan namanya apa yang dipakai oleh penari pria. Nah, dari situlah seorang jurnalistik dapat memberikan informasi tentang sebuah budaya, sebuah kultur yang ditampilkan dari foto. Karena kalau tanpa foto, setidaknya pembaca itu tidak bisa mengetahui yang mana sih yang dimaksud lukisan yang di kaki, seperti itu. Tapi semuanya berkesinambungan ya, artinya tulisan dengan gambar itu tidak ada yang lebih penting, tetapi sama-sama mempunyai peran yang sama. Karena terkadang kita lebih tertarik untuk membaca sebuah berita karena melihat dari gambarnya. Terkadang juga kita membaca sebuah berita terus mencari gambar untuk
mengetahui yang mana sih yang dijelaskan di sini. Contoh, abang kasih contoh, misalnya abang melihat gambar ini, wah keren ya gambar-gambar apa namanya tarian adat, terus mereka punya properti yang digunakan, baju yang digunakan. Nah, karena penasaran akhirnya membaca redaksinya karena ingin tahu pakaian apa sih ya ini, dari tampilan gambar ini pakaian apa sih yang mereka gunakan. Begitupun sebaliknya, jika dibalik, jika kita membaca sebuah redaksi berita, di situ ada yang menjelaskan bahwa ikat kepala yang digunakan adalah ikat kepala A, bla 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 segala macam, otomatis kita akan mencari ikat kepala yang dimaksud itu yang mana sih? Otomatis kita akan mencari gambar untuk mengetahui redaksi yang kita baca tadi. Nah, jadi kalau kita berbicara lebih penting mana foto atau redaksi di dalam sebuah kategori jurnalistik fotografi, itu dua-duanya memiliki peran yang sama pentingnya. Foto bisa menjadi penegas sebuah redaksi, tetapi redaksi pun bisa menjadi sebuah penegas dari foto yang ditampilkan. Oke, selanjutnya yang ketujuh yaitu sains dan teknologi. Nah, di mana kalau kategori sains dan teknologi itu biasanya seorang jurnalistik lebih berkecimpung atau lebih mengejar berita tentang penemuan, tentang pengembangan teknologi. Misalnya seorang mahasiswa melakukan penemuan dengan membuat robotik dari bahan-bahan yang sederhana, atau misalnya salah satu mahasiswa di sebuah kampus membuat bahan bakar dari singkong atau dari sampah. Nah, biasanya seorang jurnalistik yang lebih mengejar ke berita sains dan teknologi itu lebih berkecimpung ke berita-berita seperti itu. Jadi pada umumnya sebenarnya terkadang kita menganggap bahwa sebuah berita itu sama, tetapi di saat kita mulai mengenal bahwa ada berita-berita yang lebih spesifik dengan kategorinya masing-masing, nah disitulah kita akan mulai bisa mengerti bahwa mengangkat sebuah berita itu tidaklah mudah. Menerbitkan sebuah berita itu tidak sesimpel yang kita baca, tetapi para jurnalistik ini memiliki skill dan keahlian di bidang mereka yang memang bisa dibilang tidak dimiliki oleh orang umum. Nah, kalau mengikuti kelas dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan keempat, itu pasti berkesinambungan materi kita ya, saling melengkapi materi kita. Apalagi materi kemarin yang dibawakan oleh Abang Aldo tentang video jurnalistik. Nah, itu hubungannya sangat erat dengan materi hari ini. Nah, apalagi kita sendiri memiliki program Liga Kampus, yaitu membentuk jurnalistik di tingkat pelajar. Nah, itu sangat berpengaruh sekali tentang pemahaman fotografi jurnalistik ini. Kalau kemarin Abang Aldo itu sudah memberikan materi tentang rumus membuat berita. Ya, ada Sunta ya. Kemarin Abang Aldo sudah mengangkat tentang materi rumus membuat berita ya. Jadi kalau kita memahami lebih spesifik tentang kategori jurnalistik itu sendiri, sebenarnya tidak semudah yang kita lihat, karena beda foto, beda kategori, otomatis akan beda isi berita. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu portrait foto. Portrait foto itu sendiri lebih cenderung menampilkan karakter wajah. Biasanya fotonya itu lebih ke close up atau medium. Close up itu biasanya dari leher ke kepala, atau medium dari bagian perut ke atas. Nah, terus yang ditampilkan biasanya karakter
atau keunikan dari wajah seseorang. Nah, kalau dari foto yang Abang tampilkan di sini, Abang mau tanya ke teman-teman semua, karakter dari foto yang ini apanya? Bisa diaktifkan mic-nya? Dari teman-teman semua bisa melihat foto yang Abang tampilkan di layar? Mungkin bisa ada yang bisa menjawab kalau dari foto ini karakter apanya yang paling dominan dari foto anak kecil ini? Yang khas, yang unik dan khas dari foto anak kecil ini apanya? Ada yang bisa menjawab? Ada Sunta, suara kedengaran tidak? Kedengaran Bang, kedengaran. Saras? Saras? Tidak ada. Stani? Stani? Iya kakak. Ya. Ya, Coba. menurut itu hadir abang. Yo, coba dari foto yang Abang tampilkan Di dari saya foto abang anak punya kecil suara ini. kurang jelas. Oh, kurang jelas. Oke. Dari foto, halo, jelas Halo. tidak? Jelas. Ya. Abang ingin bertanya dari kategori portrait foto ini, kira-kira dari foto anak kecil yang tampil di layar ini, yang paling menonjol, yang paling khas yang terlihat dari foto ini apanya? Menurut Stani itu ekspresi mukanya. Ya, ekspresi mukanya, senyumnya ya, senyumnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebuah foto portrait itu foto close up setengah badan atau medium dari perut ke atas, tapi menonjolkan sebuah ciri khas atau hal yang menarik dari karakter yang difoto. Nah, kalau foto ini karakternya itu sangat khas, yaitu senyumnya, karena dia memiliki senyum yang sangat manis, terus dari warna kulitnya yang sedikit gelap, tetapi dia memiliki gigi yang bersih, bersinar. Nah, itu yang jadi pada saat kita melihat foto tersebut, otomatis pada saat awal melihat foto ini, maka mata kita akan langsung tertuju ke senyum anak ini. Bisa dipahami ya? Jadi sebuah ciri khas itu bisa dilihat pada saat kita melihat sebuah foto atau sebuah objek, mata kita pertama kali tertuju ke mana, biasanya itulah yang menjadi ciri khas. Karena dalam sebuah fotografi, ilmu fotografi itu ada yang namanya istilahnya itu POI, point of interest. Jadi pada saat kita mengambil sebuah gambar, kita menentukan POI-nya, point of interest-nya, dan POI itu yang akan menggiring orang yang melihat foto yang kita ambil sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalnya di foto ini, POI-nya itu arahnya ke bagian wajah, mata, gigi, bagian mukanya. Jadi pada saat kita pertama kali melihat foto ini, kita tidak akan perhatikan ke kalungnya, kita tidak akan perhatikan ke tangannya, tapi kita akan langsung tertuju pada bagian wajahnya dengan ekspresinya yang begitu apa ya, bisa dibilang begitu bahagia, tetapi matanya berbinar-binar juga. Jadi ekspresinya itu memang sungguh menarik perhatian. Nah, seperti itulah ciri khas untuk mengangkat sebuah foto portrait. Sama halnya kalau sekarang itu kalau kita selfie, pasti kalian selalu berpikir bahwa, aduh, angle saya bukan di kiri, angle saya di kanan. Ya tidak? Ya tidak? Betul tidak? Sunta mungkin aktifkan mic saja biar kita agak bisa berkomunikasi supaya tidak. Ya. Betul tidak? Ya kan?
Iya, Bang. Apalagi seorang perempuan kalau mau foto selalu mencari angle-nya. Angle saya di kiri, saya di kiri, saya dari kanan dong supaya bisa balik. Nah seperti itu. Supaya di saat orang melihat foto kita otomatis terarah dengan angle yang kita tuju itu. Oke, kita lanjut ke sport foto. Ini yang ke-9 ya, ini yang terakhir. Kategori sport, kategori olahraga. Nah, kalau kategori olahraga ini sangat-sangat kita kenal ya, karena hampir semua bidang olahraga yang diberitakan yaitu masuk kategori olahraga. Cuman dalam pengambilan gambar kita selalu memilih momen yang sekali lagi membuat penasaran kepada audiens atau kepada pembaca untuk bisa membaca berita yang kita buat. Jadi di saat dia melihat foto kita, mereka akan penasaran untuk membaca. Misal di foto ini kan bola di mana terus mereka melakukan perlawanan berseteru. Nah otomatis orang akan penasaran membaca ini yang main bola dari antara klub mana dengan klub mana, terus skornya berapa, biasanya seperti itu. Nah sama halnya dengan foto balap. Kalau foto balap, kalau yang dipoto hanya satu orang saja, maka tidak akan menceritakan situasi balapan. Tetapi biasanya kalau foto balap motor itu, seorang fotografer akan mencari spot di mana dia bisa mengambil posisi pembalap bisa saling menyalip, bisa saling salip. Supaya pada saat dia menampilkan foto itu di dalam sebuah berita akan lebih menarik karena orang akan tertarik untuk membaca setelah melihat wah ini disalip di tikungan yang mana, bla bla segala macam, terus dia di urutan keberapa. Sama halnya dengan permainan bola basket. Permainan bola basket pun itu kan permainan yang berkelompok. Jadi otomatis saat mengambil foto tidak akan menampilkan foto sedang berdribble sendiri. Pasti yang sering di capture yaitu foto pada saat seorang pemain sedang berusaha melewati lawan yang lainnya. Nah, makanya kalau kalian lihat di sebuah pagelaran sepak bola, itu fotografernya sangat banyak. Karena biasanya setiap fotografer itu memiliki tugas dan sudah diberikan arahan masing-masing bahwa nanti kamu bagiannya spot yang ini, nanti kamu bagian spot yang ini. Nah, nanti biar media yang bagian berita yang memilih foto mana yang dinaikkan di dalam berita tersebut. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan singkatnya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Lebihnya saya kembalikan ke moderator Aresunta, silakan. Iya, baik. Terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat menarik dari Abang Ari tentang fotografi dan jurnalistik, dan juga jenis-jenis gambar yang tadi telah ditampilkan pada slide di ruang Zoom. Untuk itu, pada sesi ini dibuka untuk diberikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung mengaktifkan mic-nya dan langsung mengajukan pertanyaan, atau kalau memang ada terganggu dengan jaringan bisa langsung ke kolom chat untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya berikan ke teman-teman. Ya, yang mau bertanya langsung buka mic saja. Ya, boleh. Langsung saja aktifkan mic dan ajukan pertanyaan. Kalau tadi penjelasan Abang Ari agak terlalu terburu-buru, terlalu cepat, agak kurang dipahami, dan ataupun memang kendala jaringan jadi tidak terlalu dengar, silakan ditanyakan ulang biar Abang Ari bisa
bisa menjelaskan lagi supaya materinya tidak lewat begitu saja. Jelaskan ulang Kak, soalnya tadi saya masuknya agak terlambat jadi. Di bagian mana, Sarah? Bagian Dari awal tadi saya belum tahu Abang, soalnya saya masuk tadi Abang nomor 7 juga. Oh, masuk di nomor 7. Bang. langsung saja ya Bang. Ya, ya. Oh, sudah di art ya. Oke. Saras bisa disimak. Oke. Nah, yang pertama ini Saras, yang pertama itu adalah spot foto. Kalau spot foto itu adalah foto yang real kejadian pada saat itu juga. Terus kejadian itu bisa berupa bencana alam, terus kayak kebakaran. Nah, jadi foto yang ditangkap itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu juga. Abang jelaskan singkat saja ya, Abang tidak jelaskan ini. Jadi foto yang real atau peristiwa yang terjadi pada saat itu juga itu masuk kategori spot foto. Jadi foto dengan kejadian yang saat itu kita lihat dan spontan kita melakukan pengambilan gambar, itu masuk kategori spot foto. Kategori yang kedua itu general news foto. General news itu adalah sebuah foto yang diambil tetap di dalam sebuah kegiatan. Kegiatan tersebut memang sudah direncanakan, sudah disusun sedemikian rupa, kemudian dipublikasikan untuk membuat sebuah berita dan membuat laporan. Nah, tapi general news itu lebih terarah kepada kegiatan-kegiatan formal dan kegiatan-kegiatan pemerintah, seperti kegiatan kementerian atau kegiatan dari dinas-dinas pariwisata, dinas kesehatan atau dinas kominfo dan dinas-dinas lainnya, itu beritanya dimasukkan dalam kategori general news. Makanya biasanya kalau di koran itu setiap halamannya biasanya kategori beritanya berbeda-beda, tidak digabung. Terus yang ketiga, kategori yang ketiga yaitu people in the news, yaitu menampilkan foto karakter seseorang yang bisa dibilang orang itu terkenal, orang itu adalah public figure, seorang pemimpin, seorang yang memiliki rekam jejak yang positif. Nah, sehingga menarik perhatian dan membuat rasa penasaran halayak banyak untuk mengetahui tentang orang itu lebih banyak. Yang keempat, daily life photo, yaitu foto aktivitas sehari-hari atau bisa disebut sebagai human interest. Foto ini merupakan foto yang mengangkat tentang aktivitas masyarakat dalam sehari-hari, tetapi biasanya mengambil gambar yang dapat menimbulkan rasa simpati, terus bisa meningkatkan perasaan emosi dan perhatian yang lebih dari pembacanya. Yang kelima yaitu social and environment atau sisi-sisi sebuah kondisi yang menampilkan, kalau bisa dibilang hal yang jauh dari layak, kondisi hal yang jauh dari layak. Jadi biasanya foto-foto kawasan kumuh, terus foto orang yang membuang sampah sembarangan, terus bisa berupa potret seorang anak yang kesehariannya hidup di daerah kumuh, tidur siangnya pun di samping tumpukan sampah. Nah, jadi dia lebih bercerita kepada kehidupan sosial masyarakat beserta lingkungannya yang bisa dibilang kategori lingkungan terisolir.
yang berikut, ini tadi sudah ya, ini belum. Ini art and culture. Berita ini biasanya mengangkat tentang budaya, terus kultur, kerajinan tangan atau kesenian, serta menampilkan tarian-tarian, konser musik, terus pameran lukisan, segala sesuatu berita yang berhubungan dengan art, kultur, budaya itu masuk di kategori ini. Mungkin itu Saras. Oke, Bang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalaupun ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang teknik fotografi yang mau ditanyakan, silakan, saya akan menjawab semampunya. Dari Kakak Maurens, mungkin ada pertanyaan. Kakak Stani, Kakak Abraham, Kakak Kia. Tidak ada, Kakak. Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ini materinya Abang share di chat ya. Oh, iya, boleh Bang. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Sudah boleh. Tani, ada pertanyaan? Nggak ada, Kakak. Udah jelas tadi, Bang. Saya sudah jelas. Berarti next kalau kita bawakan materinya jangan diperjelas ya. Iya. Maksudnya digantung-gantung materinya biar ada diskusi begitu. Sepertinya Iya, sepertinya tadi Abang Ari terlalu bersemangat sampai memberikan contoh sekaligus ya. Kurang contoh kali berikut. Iya. Abang ada share ya, Abang share di kolom chat materinya. Silakan di-download, silakan dipakai jika kalian ingin memakai materi tersebut untuk sebuah kegiatan, silakan. Terus kalau kemarin Stani sempat ngobrol banyak dengan Abang Aldo, kalau kita kan di Papua ini kemarin kita cetuskan yang namanya jurnalis pelajar. Pertama bisa dibilang itu pertama di Indonesia, dan itu kita motori di Papua, jurnalis pelajar. Jadi kita mengajari adik-adik kita baik di tingkat SMA, di tingkat kampus untuk membuat berita sesuai dengan apa yang mereka dapati di keseharian mereka. Contoh semisal mereka membuat berita tentang sekolahnya mereka, dan itu kan menjadi hal positif, bisa memperkenalkan tentang kelebihan sekolah mereka di dunia luar. Kayak kampus, misalnya kalian mau mengangkat berita tentang kelebihan kampus kalian, setidaknya kan kalian punya dasar-dasar ilmu jurnalistik, cara menulis berita seperti apa, rumusnya H dan W, terus kalau untuk mengambil gambar, mengambil foto, oh berita ini masuk kategori berita apa. Kalau kalian masuk di lab, kalian di lab kampus, kalian angkat berita lab kampus, berarti berita tersebut masuk kategori sains and teknologi. Jangan sampai yang di foto lab, kalian masukkan di kategori sport, kalian masukkan di kategori people engineers. Walaupun pada saat kalian mengambil gambar, mungkin ada mahasiswa-mahasiswi atau seorang dosen yang berdiri di situ, tetapi tetap saja itu masuk kategori
sains dan teknologi, karena tidak menceritakan tentang orang yang ada di situ, tapi tentang menceritakan tentang aktivitas apa yang dibuat di dalam lab tersebut. Iya, Bang. Ya, terus Abang tambahkan lagi materinya seperti spot foto. Spot foto ini sebenarnya bisa dibilang jenis jurnalistik yang membawa dampak paling besar di lingkungan masyarakat. Pak sabar, ini ada pertanyaannya. Izinkan Kak, perkenalkan nama saya David, baru bergabung. Di sini saya mau bertanya, jika kita ada di tengah-tengah acara wisuda, terus kita mengambil sebuah foto yang mana pas seorang wisuda dipanggil maju ke depan, apakah itu masuk di bagian sebagaimana Kak? Nah, kalau foto wisuda itu biasanya masuk di bagian general news, masuk kategori general news, karena otomatis pada saat kalian mengangkat beritanya akan menyebutkan nama institusinya. Misalnya wisudawan, misalnya Stani Amiro berhasil lulus dengan torehan cum laude di salah satu kampus yang ada di Pontianak. Nah, itu kan masuk kategori general news, dalam artian acara tersebut adalah acara yang memang sudah disetting, sudah direncanakan untuk dibuat. Karena acara wisuda itu bukan acara spontan, tetapi acara yang sudah terstruktur. Seperti itu, Bung Sekung. Ada David, Kakak David. David. Nama lain lagi jadi. Bagaimana David? Cukup jelas? Kakak David, bagaimana jawaban dari Abang Ari, bisa diterima atau masih ada pertanyaan lain? Sepertinya ya, bisa. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya kembali ke spot foto. Sampai mana tadi ya? Saya jelaskan ya. Spot foto itu adalah kategori berita yang paling berperan besar di kalangan masyarakat dan paling berdampak besar terhadap hoax. Tahu kenapa Abang mengatakan seperti itu? Karena berita tersebut atau kategori tersebut paling gampang sekali dijadikan isu, dijadikan sebuah berita yang diupload berulang-ulang dan dijadikan sebuah berita hoax hanya dengan merubah caption atau merubah narasi dari berita tersebut. Contoh, semisal kita bahas kejadian yang baru terjadi pagi tadi. Berita tentang seorang wanita yang dituduh sebagai penculik anak kecil, itu dianiaya sampai merenggang nyawa karena masa melakukan tindak kekerasan sampai menghakimi dan membakar wanita tersebut tanpa bukti, karena adanya isu dan foto yang beredar bahwa dia adalah penculik anak-anak. Padahal setelah ditelusuri, foto tersebut itu beredarnya dari tahun 2000 berapa tadi? Abang lupa lagi. Nah, kemudian foto tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak Kominfo bahwa foto tersebut, berita tersebut adalah hoax, dan keluar lagi beritanya tadi di tahun 2023 dengan foto yang sama dan berdampak orang yang ada di foto tersebut akhirnya harus kehilangan nyawa. Nah, padahal foto itu kan bisa dibilang foto kejadian yang memang betul, foto itu kejadian spontan pada beberapa tahun yang lalu. Tetapi kan foto tersebut beredar di internet, tersimpan di internet, makanya dikatakan jejak digital itu kejam.
Sehingga ada beberapa oknum yang memanfaatkan foto tersebut, entah mereka sengaja mencari di Google atau tiba-tiba foto tersebut muncul di beranda mereka, sehingga mereka jadikan sebuah berita yang tidak benar. Nah, contoh sekarang kita lihat foto yang Abang tampilkan di sini. Siapa kira-kira yang bisa memberikan salah satu contoh bahwa foto ini bisa dijadikan berita hoax? Ayo. Dari foto spot yang ada di layar musibah kebakaran ini, adakah yang bisa menjadikan foto ini sebagai berita hoax? Atau Abang rubah pertanyaannya dulu. Bisakah foto ini dijadikan sebagai berita hoax? Bisa tidak? Bisa apa tidak foto tersebut dijadikan sebagai berita hoax? Halo, kok tidak dia menjawab? Pertanyaan saya, apakah foto tersebut bisa atau tidak dijadikan berita hoax? Ya, David? Bisa. Bisa. Contohnya, kalimat hoaxnya seperti kalimat narasinya seperti apa supaya menggiring kita ke sebuah berita? Coba David. Contoh narasi. Misalnya tuh kebakaran di perumahan. Dengan di situ kita buatnya kebakarannya di pasar. Kebakaran di pasar. Narasinya belum ada hoaxnya karena biasanya hoax itu biasanya menggiring untuk kita berprasangka buruk, menggiring opini supaya kita mengejas sesuatu untuk kita berpikir negatif. Biasanya hoax lebih ke hal-hal seperti itu. Kalau kalimatnya hanya memindahkan bahwa kebakaran di perumahan, terus menyebutkan kebakaran di pasar, berita kebakaran di pasar belum menggiring opini publik, belum bisa membuat berita tersebut menjadi berita hoax. Ingat materi yang kemarin bahwa hoax itu biasanya berita yang dibuat untuk merugikan orang lain. Berita hoax itu biasanya dibuat untuk menggiring opini ke sebuah yang bisa memprovokasi situasi dan kondisi yang kondusif menjadi tidak kondusif. Coba diolah narasinya. Saras, mau coba? Stani, bisa coba? Iya kakak. Nah, Kira-kira kalau foto tersebut mau dijadikan sebuah berita hoax, seperti apa captionnya? Sunta? Sunta bisa coba? Tidak ada? Nah, kita lihat di sini. Di foto tersebut
ada situasi kebakaran. Bisa dibilang itu rumah penduduk yang terbakar di belakang. Terus di depannya itu ada 2 orang yang memegang tiang bendera. Kalau dijadikan berita hoax, warga melakukan pembakaran dan melakukan penurunan bendera di wilayah Papua, menurunkan bendera merah putih sebagai bentuk penolakan tentang NKRI bla bla segala macam. Nah, artinya berita itu kan bisa menggiring opini pembaca sebagai provokator bahwa di sebuah tempat, di sebuah daerah yang ada di Papua, masyarakat melakukan pembakaran dan penurunan bendera merah putih sebagai penolakan tentang kedaulatan NKRI terhadap wilayah Papua. Betul tidak? Betul, Bang. Betul tidak? Karena kalau melihat dari posisi 2 orang ini memegang tiang bendera, kita tidak tahu dia sementara menaikkan bendera, menurunkan bendera, atau mengamankan bendera dari api. Tapi kalau beritanya dibuat seperti yang tadi, terus diberikan bla 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 segala macam, lah ditambah dengan narasi yang dramatis, yang memprovokasi. Nah, itu yang bisa membuat berita hoax itu tercipta karena adanya narasi yang menggiring opini pembaca untuk terprovokasi tentang sesuatu hal yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi dipercaya oleh pembaca. Nah, itu tadi kenapa foto dan narasi itu sangat berkaitan erat dan memiliki fungsi yang sama, karena dengan membaca narasi tersebut dan melihat gambar di samping, orang akan percaya, oh iya, ini mereka melakukan penurunan bendera, mereka membakar rumah warga. Padahal begitu diselidiki, dicari fotonya di Google, dicari sumbernya di Google, ternyata ini adalah kecelakaan atau musibah kebakaran beberapa tahun lalu. Warga 2 orang tersebut berusaha untuk menurunkan bendera karena mencegah dari kobaran api supaya bendera itu tidak ikut terbakar. Bisa saja seperti itu. Nah, makanya kalau berita spot itu sangat-sangat berpengaruh besar dan mempunyai peran yang sangat besar terhadap berita hoax. Berbeda halnya kalau kita berbicara tentang general news. Tidak mungkin. Sekarang kalau fotonya seperti ini, foto kegiatan, hoax apa yang mau dibuat? Narasi apa yang mau dibuat si penggiring opini? Kan konsepnya foto sendiri seperti ini. Narasinya seperti apa? Human interest bisa dijadikan hoax, tetapi tidak begitu besar pengaruhnya karena situasinya biasa situasi yang berulang, kejadian bisa dibilang merupakan potret aktivitas sehari-hari. Jadi sangat gampang dibedakan apakah itu hoax atau tidak, karena pasti banyak orang yang melihat situasi tersebut. Ini tidak ada hoax. Karena kalau mau dibilang pemerintah kurang memperhatikan wilayah pinggiran, bla 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 segala macam. Nah, ini bukan hoax, ini kenyataan karena memang masih banyak tumpukan sampah dan segala macam. Dance, art, kultur tidak bisa. Foto tersebut tidak bisa menceritakan sebuah hoax. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa kita sangat berhati-hati tentang foto, terutama dengan kategori berita spot, karena berita tersebut sangat mudah untuk dirubah menjadi berita hoax. Mungkin itu saja penjelasan dari Bang Ari. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya seperti apa? Semua saya serahkan ke moderator.
Iya, baik. Terima kasih ya, Bang. Untuk para peserta, apakah masih ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan? Oh ini, Saya itu baca dulu. Itu tadi Stani jaringannya kurang bagus, makanya dia lewat chat. Bisa, karena posisi di depan ada yang memegang bendera dan editannya nampak sekali, padahal background atau latar belakang menunjukkan sebuah peristiwa kebakaran. Oh iya betul, betul. Bisa menjadi foto yang merupakan sumber hoax. Lanjut, ada sebentar. baik. Untuk para peserta, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin sudah pas ya, semuanya sudah bisa menerima untuk penjelasan dari Abang Ari, narasumber kita pada kesempatan ini. Absen jangan lupa. Iya. Para peserta diharapkan agar mengisi absensi yang ada pada kolom chat sebelum diskusi ini kita kirim. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akan masuk pada sesi penutup. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah pula diskusi kita pada kesempatan hari ini. Diucapkan terima kasih kepada narasumber kita, saya sebut saja Abang Ari, yang telah membawakan kita dalam materi tentang fotografi dan jurnalistik, dan juga ucapan terima kasih kepada para peserta Training of Trainer Jawara Internet Sehat Papua tahun 2023 yang telah berpartisipasi dari hari pertama hingga di sesi kelima ini. Semoga ilmu yang disampaikan, dipaparkan oleh narasumber-narasumber kita yang hebat bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Oke, baik teman-teman, closing statement dari saya. Mari lebih bijak lagi menerima berita. Mari lebih bijak lagi menanggapi isu yang beredar. Dan mari lebih bijak lagi menggunakan sosial media, karena sosial media tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Dunia maya dan dunia nyata itu adalah dua dunia yang terlihat berbeda tetapi sama, karena cuman beda istilah bahwa kita berada di ruang nyata dan berada di ruang digital. Tetapi aktivitas yang kita lakukan di dunia nyata bisa mempengaruhi aktivitas kita di dunia maya. Begitupun sebaliknya, aktivitas yang kita buat di dunia maya bisa membawa pengaruh buruk, bisa membawa pengaruh baik ke dunia nyata kita, tergantung bagaimana kita menggunakan ruang digital, bagaimana kita memanfaatkan ruang digital. Dan mari kita mengisi ruang digital kita dengan hal-hal yang positif. Karena kalau kita mengisi ruang digital dengan hal yang negatif, maka itu akan dilihat dan dinikmati anak cucu kita ke depan. Karena jejak digital itu kejam. Jejak digital tidak dapat dihilangkan. Itu yang harus kita paham, bahwa jejak digital tidak dapat dihilangkan. Jangan pernah berpikir kalian buat status, kalian hapus, sudah hilang. Tidak menutup kemungkinan ada yang sudah men-screenshot, ada yang menyimpan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi mari kita lebih bijak lagi dan mari kita semua berperan aktif untuk ikut memberantas hoax baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Lebih kritis, lebih bijak, lebih aktif. Jangan masa bodoh membiarkan berita hoax lewat di beranda kita tanpa kita ikut melakukan tindakan upaya untuk menstop berita hoax tersebut. Karena kalau kita ikut masa bodoh dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita akan merasa bersalah. Tadi berita ini lewat,
kenapa saya tidak ikut komen? Akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan karena tidak ada satupun yang berupaya untuk menyetop berita tersebut. Baik teman-teman, kita munculkan wajah dulu semua, kita selfie bersama sebagai bentuk komitmen kita untuk memerangi hoax dan lebih bijak di dalam bersosial media. Saras, Ete, David, Saras, masih monitor atau tidak? David? Oke, David, kita tunggu. Oke, tidak ada mungkin. Oke, teman-teman, kita tetap di logo kita, literasi digital. Masih tetap Pak Ketua. Pak Ketua tidak dengar. Toki kepala dulu kan? Pak Ketua. Sabar ya, kita komen Pak Ketua dulu. Ketua. Saya tidak lihat layar lagi. Oke, sudah. Yang lain saja ya. 1, 2, 3. Sabar sekali lagi. Sabar ya. Oke, 1, 2, 3. Pak Ketua tangan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sunta, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, selamat sore. Salam kebajikan. Ya, terima kasih ya Bang. Mungkin sebelum kita keluar dari ruang Zoom ini, ada informasi dari sekretaris atau teman-teman panitia yang lain untuk sesi berikutnya di hari esok. Dipersilakan. Dari Kesekretariatan Relawan TK Papua mungkin ada informasi untuk hari esok. Jamnya masih tetap sama atau mungkin ada ditambahkan? Dimajukan kan? Ya. Ya baik, untuk besok tetap di jam yang sama. Itu saja. Baik. Oke, saya mewakili pengurus relawan TIK Provinsi Papua karena Pak Ketua tidak bisa bersuara, mengucapkan terima kasih banyak kepada Adik Stani Amiro dari relawan TIK Pontianak yang sudah ikut serta dan berpartisipasi di dalam kegiatan Jawara Internet Sehat wilayah Provinsi Papua. Terima kasih. Nanti akan ada cenderamata atau sertifikat dari kami sebagai panitia pelaksana. Ucapan terima kasih buat adekku dari Pontianak yang sudah mau menyempatkan waktu, ikut berpartisipasi, ikut terlibat menjadi moderator. Semoga hubungan dan komunikasi kita dengan antara Papua dan Pontianak bisa tetap terjalin, dan kami berharap Ade Stani tidak sungkan untuk sharing dengan kami. Jika ada sesuatu hal yang lebih di kami bisa berikan ke Pontianak. Sebaliknya pun jika ada sesuatu hal yang lebih dari Pontianak bisa kami adopsi untuk kami terapkan di Papua. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ete. Iya Bang. Kok tidak mau tutup kah? Atau kita mau baku tatap begini terus? Oh, saya kira moderator tutup jadi. Iya kan, Ete yang sebagai admin. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu di sore hari ini. Training of Trainer Jawara Internet Sehat sesi ke-5. Terima kasih para peserta dan pemateri yang telah memberikan materi kepada kita semua di sore hari ini. Baik semuanya, saya dari Kesekretariatan RTIK Papua pamit undur diri.
Sampai jumpa di besok hari di jam yang sama. Terima kasih. Dadah. Abang, Bang Alo. Abang. Abang.